Nggih, Bapak. Enggak, alhamdulillah. Silakan duduk. Nggih, matur nuwun, Bapak. Oke, ini untuk kesepakatan yang sudah kita buat kemarin bahwa kita hari ini saat ini akan berbincang-bincang atau istilahnya melakukan observasi kelas sebelum kegiatan supervisi. Untuk itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu yang berkaitan dengan persiapan untuk kegiatan supervisi. Dan perlu diketahui tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat kesiapan itu ini untuk pelaksanaan supervisi yang akan segera dilaksanakan. Itu sudah siap Ibu, nggih? Insya Allah, Bapak. Yang pertama yang akan saya tanyakan itu tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan belajar di anak, kira-kira apa saja? Untuk tujuan pembelajaran di sini saya rencana ada dua, Bapak. Yang pertama itu melalui peragaan dan simulasi diharapkan nanti siswa dapat menjelaskan transformasi translasi dengan benar. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah tentang transformasi translasi dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan. Berarti ada dua ya? Dua, gitu. Saya ulangi, itu yang pertama melalui peragaan dan simulasi siswa dapat menjelaskan tentang transformasi dengan benar. Kemudian yang kedua melalui diskusi kelompok siswa dapat menyelesaikan permasalahan transformasi dan translasi dengan tepat. Kira-kira ada tujuan yang lain mungkin? Mungkin hanya itu, Pak. Dua ya. Dan untuk tujuannya ini sudah sesuai dengan silabus ya? Sesuai, insya Allah. Oh, ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang area pengembangan yang hendak dicapai Ibu dalam pembelajaran pada anak. Kira-kira apa saja? Untuk area pengembangan saya juga ada dua, Pak. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin nantinya akan saya terapkan. Terus yang kedua itu tentang pengintegrasian KSE dalam kegiatan yang pembelajaran yang akan saya lakukan. Ada lagi mungkin yang ketiga? Mungkin hanya itu, dua itu, Pak. Yang pertama saya ulangi ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan, dikembangkan. Berarti nanti ada tiga hal ini ya. Ada diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Kemudian pengintegrasian yang kedua, pengintegrasian KSG dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang rencana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan baik dari model pembelajarannya dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan itu apa saja termasuk media pembelajarannya. Untuk model pembelajaran nantinya saya rencana menggunakan model pembelajaran kooperatif dan scientific learning. Untuk penerapannya nanti saya menggunakan dengan diskusi kelompok dan pengamatan gambar maupun peragaan. Nanti untuk peragaan saya menggunakan mungkin alat peraga yang ada di kelas, baik itu kursi, meja atau yang lainnya yang ada di kelas, karena menyesuaikan dengan materi yang nantinya akan saya terapkan. Jadi nanti saya ulangi lagi ya, modelnya nanti menggunakan kooperatif dan learning, kemudian penerapannya dengan diskusi kelompok, pengamatannya dengan menggunakan gambar maupun peraga yang sudah ada mungkin di dalam kelas. Kemudian untuk medianya kira-kira apa saja? Nah, untuk media saya tetap menggunakan buku paket, Bapak, terus laptop, terus proyektor, terus selanjutnya video pembelajaran, nanti juga ada gambar-gambar. Saya juga menggunakan LKPD untuk diskusi kelompok. Selain itu nanti setelah diskusi kelompok, nanti siswa juga mungkin mempresentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompok tersebut.
ya sudah saya tulis, ternyata medianya sudah cukup banyak, dan kalau saya lihat ini juga sudah bisa untuk memenuhi area pengembangan dari yang Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena di sini ada tampilan video, kemudian ada gambar-gambar mungkin, dan juga ada alat-alat peraga yang lain. Sudah bagus insya Allah. Nah, ini untuk pelaksanaannya kira-kira tanggal berapa dan jam berapa? Kalau pelaksanaan kebetulan hari ini saya ada jam tentang materi ini Bapak. Nanti ada di jam ke-7 dan jam ke-8, 2 jam pelajaran. Nanti saya ada di kelas 9G. Oke. Jam 7 dan 8 ya. Hari ini 30 November 2023 jam ke-7 8 di kelas 9G. Nanti siang saya ada di kelas 9G. Pas saya tidak di kelas berarti pas sekali. Nah, selesai. Kemudian yang terakhir dari perbincangan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan mungkin saya harus lebih mempersiapkan untuk pembelajaran nantinya, dan saya juga harus lebih fokus tentang area pengembangan yang akan saya capai nantinya dari pembelajaran yang mungkin nanti akan disupervisi oleh Bapak. Nanti ada kegunaannya ya, dan tidak kesiapan Ibu ini dalam akan mengajar nanti sudah siap, dan saya lihat juga terbukti sudah banyak yang disiapkan dari mulai tujuan, area pengembangan, kemudian media, strategi dan lain sebagainya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di jam 7 dan 8, dan semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Ya. Amin. Sukses dengan. Terima kasih Bu. Ini kalau sudah selesai saya mohon pamit Bapak. Mau melanjutkan dan persiapan untuk pembelajaran nanti. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak berangkat hari ini? Iya. Berangkat semua ya? Iya. Berangkat semua. Untuk pertemuan lalu kita sudah belajar tentang refleksi, ya, transformasi refleksi.
dipandang dengan arah dan jarak tertentu. Arahnya sama, jaraknya sama. Contohnya di sini. Untuk titik A di sini dipindah berapa satuan ke kanan? Ada berapa satuan ke kanan digesernya? 8 satuan, ya. Untuk titik A 8 satuan. Berarti untuk titik yang lain juga sama. Untuk titik B sama, nanti 8 satuan bergeser ke kanan. Terus bergeser ke bawahnya ada berapa satuan? 4. Sudah terlihat ya? Di sini ada 8 satuan untuk titik A bergeser ke kanan dan 4 ke bawah. Jadi di sini bayangannya titik A aksen, ya. Di sini ada A aksen. Untuk titik yang lain juga sama. Untuk titik H berpindah 8 satuan dan 4 satuan ke bawah. 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Untuk titik yang lain bagaimana? Sama. Untuk titik C juga sama. 8 satuan ke kanan. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, terus 8 satuan ke kanan. Terus ke bawahnya dihitung berapa? Ada 4. Sama ya. Semua titiknya bergeser sama, jaraknya sama, dan arahnya sama. Jelas? Ya. Hitung berapa satuan panjang tadi sudah dihitung. Apakah translasi pada bagian horizontal yang menggerakkan bangun A, B, C, D, E, F, G, H sehingga A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen, H aksen bernilai positif atau negatif? Untuk lebih jelasnya, silakan coba kalian amati gambar. Silakan diamati dulu gambar ini. Perhatikan dulu gambarnya. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Coba kalian amati gambar-gambar di atas. Tulis pendapatmu tentang gambar-gambar tersebut. Diamati terlebih dahulu. Coba gambarnya. Dari gambar 1 dan 2. Perbedaannya apa? Kalian amati dulu. Amati dulu dari gambar 1 dan 2. Kalau sudah diamati gambar 1 dan 2, lanjut dari 2
Rak yang ada tulisannya atau kayak ya di situ. Rak yang ada tulisannya di sini. Ya. Rak di sini. Tadinya raknya di sini. Bergeser ke kanan. Terus gambar 4 bergeser lagi ke atas. Jadilah di atas televisi. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti ini. Pergeserannya yang awalnya rak pada pojok rak di sini saya tuliskan A, B, C, D. Ya. Untuk lebih jelas coba untuk titik B di sini. Titik B itu berada pada koordinat 6. Ya. X-nya 6. Bergeser ke arah mana nih? Kanan. Bergeser ke 6. Terus selanjutnya bergeser ke atas sejauh berapa? Di sini dari 1 sampai 5. Bergeser berapa? Berapa satuan? Dari 1 ke 5. Berapa? 4. Iya, berarti bergeser ke kanan 6 satuan, bergeser ke atas 4 satuan. Dari situ dapat diambil kesimpulan bagaimana. Ada yang tahu tunjuk jari? Anissa, silakan. Jika ke kanan ditambah, lalu kalau ke atas ditambah. Ya, jika ke atas, pergeseran ke atas atau vertikal itu berarti ditambah. Jika translasinya atau pergeserannya ke kanan itu juga ditambah. Kalau ke kiri bagaimana, Bu? Kalau ke kiri berarti tinggal ditambahkan. Contohnya di sini. Tadi untuk titik B ini ada di koordinat 6,1. 6 bergeser ke kanan jadi berapa? 12. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Untuk titik B geser ke atas berapa satuan? 4. Jadi 1 ditambah 4 jadinya 5. Di sini titik koordinatnya 12,5. Ini untuk titik B. Jadi bayangannya 12,5. Dari sini dapat diambil kesimpulan bagaimana jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal. Garis horizontal tadi ya, garis yang mendatar di sini. Garis horizontal ini atau sumbu X. Garis horizontal sumbu X ya. Jika bergeser atau ditranslasikan ke arah kanan itu akan bernilai positif. Tadi sudah ada contohnya. Kalau bernilai negatif itu jika ditranslasikan ke arah kiri. Jelas? Ya. Terus
ada bidang horizontal. Horizontal atau datar atau sumbu X ya. Untuk B di sini pada bidang vertikal atau sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi untuk translasi AB di sini itu A-nya bidang horizontal, B-nya bidang vertikal. Nah, setiap titik P X, X, misalnya ada titik P X, Y di sini dari sebuah bangun. Jika ditranslasikan menjadi P aksen, itu hasilnya X aksen, Y aksen. Seperti refleksi kemarin. Tapi bedanya ini translasi. Hasil bayangannya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk translasi P aksen berarti tadi ditambahkan dari translasinya. Berarti bagaimana? P aksen di sini P aksennya itu X aksen, Y aksen sama dengan bagaimana? X ditambah A, Y ditambah B. Seperti tadi pada gambar uang televisi tadi. Pada gambar uang televisi di sini. Saya contohkan untuk titik A-nya. Titik A di situ berapa koordinatnya? Titik A 1,1. Ditranslasikan sejauh tekanannya berapa tadi? 6. Terus ke atasnya 4. Berarti ditranslasikan oleh 6. A-nya 6, B-nya 4. Jangan keliru meneruskan ini ya. Kalau ke kanan itu yang A6. Kalau ke atas atau ke bawah itu yang B. Ditranslasikan 6 ke 4. Mendapatkan A aksen. Rumusnya ini X ditambah A, Y ditambah B. X-nya berapa? 1 ditambah berapa? 6, Y-nya 1 ditambah 4. Berarti A aksennya 7,5. Seperti itu jelas? Tadi untuk B juga sama. Untuk titik koordinat B juga sama. Saya contohkan lagi untuk B, koordinatnya berapa? 6,1. Ditranslasikan oleh 6 dan 4. Berarti B aksen. Coba Sintia maju, silakan. Untuk B aksen, X-nya berapa? Dari mana? Ini kan B, X, Y. Rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Ada yang mau membantu? Iya, Bu. Iya. Ada yang mau membantu? Coba video. Silakan. Silcian.
Jangan membelakang kamera. Agak ke sini. Silakan boleh kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk video. Sudah belum? YX ditambah A, Y ditambah B. X-nya 6, A-nya 6, berarti 6 ditambah 6, 12. Y-nya 1, B-nya 4, 1 ditambah 4, 12,5. Jelas ya? Untuk titik C dan D juga sama, nanti akan membentuk bangun tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa tidak? Bu, untuk penulisan translasi apa harus seperti itu? Harus seperti ini apa tidak? Di sini ada untuk bayangannya itu X ditambah A, Y ditambah B. Apa harus seperti itu? Boleh dari atas ke bawah apa tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Dari atas ke bawah maksudnya bagaimana? Contohnya di sini. Untuk penulisan penulisan translasi boleh seperti ini. Tadi boleh seperti ini ya. Atau dari atas ke bawah seperti itu. Di sini X aksen, Y aksen, seperti itu ya. Sama dengan A, B. Nanti hasilnya sama saja. X ditambah A, Y ditambah B. Untuk penulisan tidak pengaruh, tetapi nanti hasilnya sama. Dibuat koordinat seperti ini. Untuk penulisannya. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, ini sudah berkelompok ya? Ya, sudah berkelompok. Nanti silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ini ada lembar kerja. Nanti dikerjakan per kelompok. Setelah selesai mengerjakan, silakan maju presentasi depan perwakilan dari kelompoknya. Ya. Kelompok saya aksen dulu ke kelompok horizontal mana? Ya. Kelompok vertikal. Kelompok vertikal. Arus. Kelompok koordinat. Kelompok bilangan. Ya. Kelompok jarak. Ya. Kelompok bayangan. Kelompoknya sudah lengkap ya? Ya, sudah lengkap. Nanti saya berikan. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau sudah selesai presentasi di depan.
Sep. Hah? Om ya? Oh iya, di beda ting. Ada. Sama kemana? Ya, perhatikan untuk nomor 1 yang A, gambar
Transformasi geometri yang akan kita pelajari gambar, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan peralihan atau dilatasi. Empat hal ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, kan? Gimana seringnya kita bercermin terus muncul bayangan kita dicermin dengan bentuk yang sama, atau indera yang tidak cabut saat kita main catur sama teman. Itu contoh transformasi di kehidupan sehari-hari. Nah, di video ini kita akan mempelajari apa itu pergeseran atau translasi. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat kita menggeser suatu bangunan, setelah titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya kepindahan ini dituliskan dalam bentuk translasi A, B, dengan A adalah jarak pergeseran secara memutar atau searah segi X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sudut Y. Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas. Dan jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan 2. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama kita belajar dulu menggunakan resius waktu. Kemudian kita belajar titik A yaitu 4,5. Selanjutnya kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan
Tiga. Berapa satuan di situ Gideon? Berapa satuan? 3 sama lagi. Berarti anak B3 dan 4 satuan ke atas. Kalau ke atas pasti akan mereka berarti anak B3, B-nya berapa? 4. Ya, untuk pembelajaran translasi dapat diambil kesimpulan bahwa translasi itu adalah apa? Pergeseran. Pergeseran semua titik dari suatu bentuk dengan jarak dan arah yang sama. Ya. Untuk latihan ini silakan kalian lanjutkan di rumah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Kalau tidak, silakan kalian pelajari materi selanjutnya yaitu kelas. Tes ya? Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik Pak Supri. Oke. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sultan itu lagi belajar di kelas, mungkin juga di kelas. Karena saya juga melaksanakan kegiatan pasca observasi, Oke. di mana kita sudah melaksanakan kegiatan di situ kemarin sudah observasi, sudah melihat, sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban, kemudian kegiatan observasi, dan juga yang sekarang adalah setelah kegiatan observasi atau pasca observasi. Jadi nanti tujuan dari kegiatan ini adalah berkaitan dengan supervisi klinis dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan sekarang adalah untuk melihat mungkin ada semacam kelebihan atau kekurangan dan juga tindak lanjut untuk kegiatan tentang mungkin dari tujuan kegiatan hari ini. Mungkin dari Bu Sultan ada yang diharapkan dari pertemuan hari ini mungkin. Ya, mungkin sama seperti Pak Supri tadi. Saya jadi tahu kelebihan dan kekurangan setelah proses pembelajaran kemarin. Nanti saya mendapatkan umpan balik dari apa yang sudah dilaksanakan. Jadi Bu Sultan juga ingin mengetahui, Oke. mengetahui kemarin yang observasi kira-kira mana yang menurut hasil observasi ada peningkatan atau ada kekurangan. Oke, saya lanjutkan untuk yang pertama yaitu tentang perasaan dulu. Bu Sultan pada saat mengajar kemarin bagaimana kira-kira? Ya, untuk perasaan saya setelah proses pembelajaran kemarin, saya merasa senang dan saya merasa cukup puas karena pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan saya, dari proses pendahuluan, dari kegiatan inti, dari kegiatan penutup, sudah terlaksana semuanya. Berarti sudah terlaksana dengan baik ya. Iya. Saya juga melihat dari awal sampai akhir sudah, saya kira sudah sangat baik sekali. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bagaimana, mau dijelaskan? Ya, untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah kemarin juga sudah cukup baik, sudah terlaksana. Dari kebetulan saya kemarin menggunakan materi refleksi. Jadi dari tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat
mengidentifikasi sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Sudah tercapai semua, Bapak? Tercapai semuanya ya. Pembelajaran yang diharapkan. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai kegiatan kemarin, menurut Ibu bagaimana? Ya. Menurut saya untuk area pengembangan penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya sudah cukup baik, di mana peserta didik menggunakan gaya belajar yang berbeda-beda. Ya. Di mana di situ peserta didik juga nyaman dalam pembelajaran di kelasnya, terus pada teman-teman juga nyaman seperti itu. Kemarin kegiatan diferensiasi pada saat kelompok ya, itu sudah terlaksana juga. Ya. Kemudian untuk metode pembelajaran, menurut Ibu bagaimana? Untuk metode pembelajaran kemarin yang saya gunakan adalah metode pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi mengacu ke prosesnya, di mana saya menjelaskan menggunakan proyektor terlebih dahulu. Di situ setelah itu saya membuat kelompok, nanti peserta didik secara berkelompok mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Setelah itu melakukan presentasi di depan kelas seperti itu. Jadi diferensiasi yang kita laksanakan adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Kemudian untuk pengembangan kompetensi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional yang direncanakan diintegrasikan, bagaimana itu? Ya, untuk pengembangan kompetensi sosial emosional kemarin saya melaksanakan yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri di situ saya laksanakan pada saat berdoa dan refleksi. Terus yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu dilaksanakan pada saat proses berdiskusi kelompok. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kedua-duanya sudah terlaksana ya. Pengembangan KSE itu kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian tentang penggunaan media kemarin. Ya, untuk penggunaan media, karena kemarin saya menggunakan media proyektor, di mana di situ ada audio dan video. Saya menggunakan video-video pembelajaran. Terus selanjutnya siswa juga mengerjakan tugas menggunakan gambar-gambar dan teks seperti itu, Pak. Jadi anak sudah dilibatkan dalam penggunaan media. Media seperti itu, kita sudah aktif menggunakan media dan sudah terlaksana baik pula. Kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira menurut Ibu dari skala berapa? Kalau proses pembelajaran kemarin, kalau menurut saya pribadi untuk skala pembelajaran saya dari 1 sampai 10 saya di skala 8. Karena masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Nah, kira-kira hal-hal yang ingin ditingkatkan itu apa aja dan mungkin ada kendala-kendala? Ya, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, misalnya pada saat pembelajaran kelompok. Pada saat pembelajaran kelompok, di mana siswa kurang segera untuk melaksanakan tugas yang saya berikan. Di situ saya jadi merasa ada beberapa penyebab, mungkin faktor penyebabnya apakah saya kurang jelas dalam menjelaskan, dalam memberikan arahan, atau yang kedua memang dasar siswanya yang seperti itu, malas untuk mengerjakan. Mungkin bagaimana menanganinya itu? Ya. Untuk menanganinya mungkin yang pertama saya mencari tahu penyebabnya. Kenapa sampai siswa seperti itu? Apakah memang saya yang kurang jelas dalam memberikan arahan? Terus kalau misalkan memang seperti itu, ke depan saya akan lebih jelas supaya anak lebih fokus untuk dapat segera mengerjakan tugas. Indonesia ya, aktif, mungkin harus dimotivasi dulu. Ada yang sudah dimotivasi tapi juga masih ada yang rame sendiri. Kemudian untuk area pengembangan diri Ibu Sultan sendiri yang ingin ditingkatkan kira-kira apa?
Untuk area pengembangan supaya meningkatkan kompetensi diri saya, mungkin saya sering untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara daring maupun pelatihan secara luring, baik itu pelatihan di mapel saya, mapel matematika, atau di luar mapel saya yang bisa untuk peningkatan pembelajaran ke depannya. Ya, jadi ingin mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu memang sangat penting untuk seorang guru kompetensinya dan lebih baik sesuai dengan kekinian. Kemudian untuk pelaksanaannya mungkin pelaksanaan pelatihan dan sebagainya. Untuk pelaksanaan ya kalau bisa segera dan secepatnya. Jika ada kesempatan pasti saya mengikuti, dan kemarin juga saya sudah mengikuti. Oke. Kita aktif mengikuti pelatihan. Oke, Pak. Kemudian terkait guru, apakah ada guru di sini yang menginspirasi mungkin? Untuk guru, kebetulan di sekolah saya ada 3 guru penggerak, di mana guru penggerak itu sangat menginspirasi saya, karena guru penggerak itu dapat menggerakkan teman-teman di sini, di sekolah saya sendiri kebetulan ada 3 guru, dan itu sangat membantu, di mana ada komunitas belajar, berbagi praktik baik, seminar-seminar, itu guru penggerak sangat menginspirasi sekali. Iya, jadi dari yang Ibu sampaikan, mulai melakukan pelatihan, mulai dari yang menginspirasi adalah ada guru penggerak. Kira-kira Bu juga sendiri ada keinginan untuk mengikuti apa sih? Kalau keinginan mengikuti pasti ada, Oke. karena saya juga ingin seperti beliau-beliau yang sudah menjadi guru penggerak. Kebetulan saya juga sudah mendaftar. Mendaftar ya, aja bisa berhasil terima dan bisa mengikuti. Terkait pengembangan diri yang akan Ibu lakukan, kira-kira ada nggak teman atau rekan guru yang mungkin bisa selalu mendampingi dan memotivasi Sultan agar selalu semangat dalam memperbaiki diri atau mengembangkan diri? Kira-kira siapa? Untuk pengembangan diri saya, tadi kan saya berusaha selalu mengikuti pelatihan-pelatihan. Di situ kebetulan saya ada beberapa teman yang selalu mengajak dan mengingatkan saya. Ada Bu Indiarti, ada Bu Iva. Di situ saya juga ada grup tersendiri, di mana ayo ikut pelatihan ini, ayo mengikuti ini. Oh, jadwalnya besok, jadwalnya hari ini nanti jam segini. Misal seperti itu. Untuk yang murid pun juga sama. Oh, Bu, jenengan kan ada pelatihan ini matematika besok, itu memang teman saya selalu mengingatkan. Jadi ada grupnya juga tersendiri, iya, untuk selalu mengingatkan dan bareng-bareng bersama. Iya. Ada beberapa teman, Iya. selalu bersama, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Terus juga ada grupnya sendiri kan? Ada, iya. Bagus juga itu, karena kita sebagai rekan memang harus saling mengingatkan dalam perbaikan. Apalagi seorang guru dan untuk mengajar dan sebagainya dan mengembangkan diri. Mungkin cukup itu aja Bu. Nanti setelah kegiatan ini mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita bisa kembali mungkin Siap, Bapak. melihat perkembangan dari rencana Ibu untuk mengembangkan diri ke depan. Bagaimana kira-kira? Insya Allah siap, Bapak. Bisa ya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita kali ini bisa mendapatkan berkah yang dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk peserta didik kita, agar pembelajaran kita selalu berkah yang positif untuk peserta didik. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.